M25411151. Hari ini saya ingin mempresentasikan presentasi saya, yaitu berjudul Unemployment and the Labor Market. Slide pertama yaitu Interaction. Pertama itu pengangguran dan pasar tenaga kerja merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara. Tingginya jumlah pengangguran dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang efektif. Next, di slide kedua yaitu definisi sendiri, yaitu pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya pencari kerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Ciri-ciri dari pengangguran tersebut adalah tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, termasuk usia produktif, dan memiliki kemampuan bekerja. Next, slide selanjutnya yaitu type of employment. Pertama, pengangguran terbuka, seseorang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. 2. Pengangguran terselubung, tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak optimal. Ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman sering terjadi pada waktu tertentu, contohnya petani setelah musim panen. 4. Pengangguran struktural, pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi. Dan terakhir yaitu pengangguran friksional, pengangguran sementara karena perpindahan pekerjaan. Lalu ada namanya causes of employment, yaitu ada 3, faktor internal, faktor eksternal, dan dampak teknologi. Internal itu ada rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, minimnya pengalaman kerja, rendahnya motivasi kerja. Nah, yang kedua eksternal, ada apa aja, yaitu lapangan pekerjaan terbatas, kemajuan teknologi menggantikan tenaga manusia, pertumbuhan pendudukan tinggi, lalu krisis ekonomi, pandemi, atau bencana alam. Sedangkan dampak teknologi sendiri, penggunaan mesin dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Di slide selanjutnya yaitu impact of employment, yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonominya menurunkan pendapatan masyarakat, mengurangi produktivitas nasional, meningkatkan angka kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak sosial sendiri meningkatkan kriminalitas, menimbulkan stres dan tekanan sosial, menurunkan kesejahteraan keluarga, menimbulkan ketidakstabilan sosial. Contohnya sendiri yaitu pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah. Next, yaitu ada labor market. Pasar tenaga kerja merupakan sarana yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Fungsi dari tenaga kerja sendiri yaitu menyediakan informasi lowongan pekerja, membantu perusahaan mencari tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, menyalurkan tenaga kerja sesuai keahlian. Pihak yang terlibat sendiri yaitu pencari pekerja, perusahaan, pemerintah, lembaga pelatihan kerja. Next yaitu karakteristiknya. Ciri-ciri pasar tenaga kerja yaitu ada terdapat permintaan tenaga kerja, terdapat penawaran tenaga kerja, adanya proses seleksi kerja, memiliki aturan ketenagaan kerja, serta dipengaruhi tingkat upah dan keterampilannya. Setelahnya itu ada faktor yang memengaruhi pasar tenaga kerja. Pertama, ada namanya tingkat pendidikan. Kedua, jumlah penduduk. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Keempat, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu adalah government policy. Pemerintah memiliki berbagai cara untuk mengurangi pengangguran. Dalam upaya pemerintah tersendiri ada beberapa hal, yaitu pertama, membuka lapangan kerja baru,
mengadakan pelatihan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung UMKM dan wirausaha, serta menarik investasi asing dan memberikan ragam program bantuan kerja. Contohnya dari program tersebut yaitu Kartu Pekerjaan, Balai Pelatihan Kerja, dan terakhir yaitu Program Padat Karya. Itu adalah contoh dari program tersebut. Contoh di Indonesia yaitu pertama, kondisi pengangguran di Indonesia. Indonesia masih menghadapi masalah pengangguran akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lapangan kerja. Lalu penyebabnya di Indonesia itu adalah ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan kerja, kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan terakhir yaitu lapangan kerja yang belum merata. Di halaman berikut yaitu tentang Explain in Indonesia, yaitu contohnya sendiri yang ada di Indonesia, seperti kondisi pengangguran di Indonesia dan penyebab di Indonesia. Apa aja sih? Jadi kita akan bahas tentang kondisi pengangguran di Indonesia dulu. Karena Indonesia masih menghadapi masalah pengangguran akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lapangan kerja. Sedangkan penyebabnya itu ketidaksesuaian dalam pendidikan dengan kebutuhan kerja, dan adanya juga kurangnya keterampilan tenaga kerja serta lapangan kerja yang belum merata. Nah, di slide selanjutnya ini yaitu tentang kita akan membahas solusinya. Apa aja sih solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masalah seperti ini? Nah, jadi aku akan kasih tahu solusinya apa aja sih. Nah, solusi pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan keterampilan kerja, membuka usaha mandiri, memanfaatkan teknologi digital, memperluas kesempatan kerja, mendukung investasi dan industri. Peran masyarakat sendiri yaitu masyarakat juga perlu meningkatkan kreativitas dan kemampuan agar mampu bersaing di dunia kerja. Nah, setelah kita bisa membahas tentang semua dari pengenalan, definisi, tipenya, bahkan cost of employment sendiri, hingga sampai ke bagian karakteristik, faktor, dan bagian contoh-contoh program tersebut. Bahkan kita udah membahas yaitu contohnya sendiri. Nah, sekarang aku ingin memberi kesimpulan bahwasannya kesimpulan tersebut yaitu pengangguran adalah masalah ekonomi yang harus diatasi. Bahkan pasar tenaga kerja membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Pengangguran memiliki dampak ekonomi dan sosial. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi pengangguran. Peningkatan pendidikan dan keterampilan sangat penting dalam menyediakan persaingan dalam kerja. Nah, itu adalah kesimpulannya ya. Kesimpulan dari judul Employment and the Labor Market sendiri. Nah, itu adalah kesimpulan yang udah aku simpulkan semuanya. Walaupun dari seginya itu pendapatan kita pasti beda ya, karena nggak semuanya harus sama. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan sendiri dan solusinya sendiri, bahkan dari awal hingga akhir. Baiklah, karena kita udah di penghujung presentasi, saya Melaninda Permatasari dengan hormat untuk mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan nonton video selanjutnya. Bye. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku.
akan ku mengenal cinta bila bukan karena hati